Oke, selamat pagi teman-teman. Bisa kita mulai ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Masih di komunikasi data dengan spread spektrum pada kali ini, yaitu spektrum yang tersebar. Sambil jalan nanti untuk teman-teman yang baru join, boleh nanti kita terakhir akan rekap lagi untuk absensinya ya. Oke, untuk yang pendahuluan, jadi background dari adanya spread spektrum ini dilatar belakangi katanya dengan kebutuhan akan komunikasi yang kebal, atau istilahnya nih ya, ada perkembangan teknologi atau improvement di mana saat ini masih terdapat problem dalam hal interferensi maupun dari aspek security. Intinya sih bukan hanya security saja, tapi terhadap kualitas dari sumber datanya juga, itu dalam artian ada noise gitu, ada pengaruh terhadap kualitas komunikasi data. Kalau ini disebutkan karena salah satunya ada aspek security, yaitu penyadapan atau interception. Maka dikenalkanlah sebuah sistem komunikasi, yaitu berupa spread spectrum, atau di mana frekuensinya tersebut spektrumnya itu tersebar sekitar pertengahan tahun 1950. Dan kalau teman-teman sambil dilihat juga kan materinya sudah di-share dari kemarin. Di spread spectrum ini juga dapat diartikan sebagai teknik pengiriman dari sinyal informasi yang menggunakan suatu kode untuk menebarkan atau menyebarkan, di mana energi sinyal informasinya dalam bandwidth yang lebar dibandingkan dengan bandwidth sinyal informasinya. Nanti untuk alasannya kita akan dibahas di slide selanjutnya. Lalu untuk istilah spread spectrum ini juga digunakan karena memang pada sistem ini sinyal yang dikirimkan berupa bandwidth-nya itu berupa penyebaran bandwidth dari bandwidth sinyal, sehingga memerlukan memang bandwidth-nya yang lebih lebar dibanding sumber dari sinyalnya itu sendiri. Terus, oke. Ini next-nya. Nah, halaman selanjutnya. Pada proses penebaran dari bandwidth sinyal informasi ini yang biasa kita kenal dengan spreading, itu kalau dari pengirimnya disebut dengan spread, namun kalau pada saat di penerimanya disebut dispread ya. Dan spread spektrum ini juga merupakan jenis pertama yang dikembangkan pada awal mulanya dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Nanti ada beberapa teknik lagi selain frekuensi hopping ini, di antaranya ada DSSS, juga ada ortogonal. Untuk versi yang terbaru adalah berupa ini ya, yang tadi disebutkan sebelumnya itu DSSS, yaitu Direct Sequence Spread Spectrum. Dan kedua teknik ini juga dipergunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Dan selain itu juga untuk berbagai aplikasi lainnya seperti jaringan telepon nirkabel. Terus kalau yang kita ketahui sekarang itu contohnya misalnya penggunaan WiFi, ataupun ini juga merupakan cikal bakal dari teknologi yang lebih advance, diantaranya kalau di telepon nirkabel kita ketahui ada teknologi 3G dan 4G, dan saat ini akan sedang dikembangkan yaitu 5G. Nah, selanjutnya, kalau tadi adalah background ya, sekarang kita bahas mengenai definisinya itu sendiri. Jadi sebenarnya spread spektrum adalah sebuah teknik komunikasi yang dikategorikan untuk lebar sebuah bandwidth dengan tenaga ataupun power yang relatif rendah dibanding teknik lainnya. Lalu komunikasi spektrum ini menggunakan berbagai teknik modulasi yang saat itu ada ya, dan pada wireless LAN, pada jaringan nirkabel wireless, dan mempunyai banyak keuntungan di atas pendahulunya, yaitu berupa narrowband. Nanti akan kita bahas narrowband itu seperti apa. Nah, ini adalah perbandingan antara narrowband dengan spread spectrum. Jadi terlihat dari gambarnya saja, narrowband itu relatif dia tidak ada proses penyebaran dari si frekuensinya.
Ya, ini berdasarkan ininya terlihat dari gambar frekuensinya, grafisnya. Kalau yang spread spectrum dia lebih menyebar dan memerlukan bandwidth yang lebar dibandingkan yang teknik dari narrow band tersebut. Jadi di mana narrow band transition merupakan suatu teknologi komunikasi yang hanya menggunakan spektrum frekuensi yang sekedar cukup, jadi hanya kecil untuk membawa sinyal datanya dengan tujuan untuk menghemat penggunaan frekuensi. Nah, dan pada teknologi narrowband ini justru berbeda dengan spread spectrum, di mana kalau spread spectrum justru memerlukan band frekuensi ataupun bandwidth yang lebih lebar atau lebih besar gitu dibanding dengan frekuensi yang dibutuhkan. Dan beberapa alasannya diantaranya yang tadi sudah dibahas, yaitu untuk kepentingan dari kualitas data, selain juga ada aspek security. Hal inilah yang menyebabkan spread spectrum sebaliknya menjadi lebih baik daripada narrowband. Lalu kelebihan SS, saya singkat ya, SS dibanding dengan NB, diantaranya lebih kebal terhadap jamming. Jamming itu yang tadi penyadapan, mampu menekan interferensi, jadi interferensi ada gangguannya, dan dapat dioperasikan pada level daya yang rendah. Jadi power yang digunakannya ataupun kapasitas dayanya istilahnya seperti KWH listriknya gitu, dia hanya memerlukan beberapa daya gitu dibanding yang tipikal si narrowband tersebut. Dan kemampuannya juga untuk multiple access, code division multiple access, sehingga akan lebih adaptif untuk digitalisasi komunikasi data. Dan kerahasiaannya juga lebih terjamin dibanding yang si narrowband atau yang gambar yang di atas. Lalu ini ya, spreading dan despreading. Kalau spreading berarti dia proses si pengirim sinyal atau pengirim data, sedangkan despreading adalah kebalikannya pada saat dari medium transmisi diterima oleh receiver. Nah, itu ada proses mekanisme despread. Dimana kalau lihat dari definisinya, proses pelebaran bandwidth sinyal informasi pada sisi pengirim disebut dengan spreading. Sebaliknya, proses penyempitan kembali bandwidth sinyal informasi dilakukan di sisi penerima, dan disebut dengan despread. Ini adalah untuk proses spreading dan despreading. Ini pada teknik untuk yang si receiver berarti penerima, dan ini pada mekanisme untuk si yang pada saat mau dikirim nih, dia di-spread, disebar. Kalau yang ini di bawah nih dari proses penyebaran dia ditajamkan kembali untuk di-spread istilahnya. Terus kehandalan dari SS ini atau spread spectrum diantaranya adalah sistem komunikasi SS ini mampu mengurangi kekhawatiran ataupun problem dari aspek security atau jamming atau penyadapan. Karena data yang dikirimkan bersifat random, acak dari yang semulanya berupa narrowband, dan memiliki kecenderungan sifat seperti the raw. Karena acaknya itu sehingga sangat sulit untuk istilahnya disadap ataupun di interceptions jika tidak menggunakan ada mekanisme di spread kembali atau di decode kembali. Jadi, jika penerima tidak mengenali kodenya yang digunakan untuk menebarkan spektrum data di sisi pengirim, maka penerima hanya akan menerima sinyal seolah-olah seperti noise saja gitu, tidak dikenali. Lalu untuk kehandalan SS ini, kelanjutannya adalah selain untuk mengatasi yang tadi interferensi, juga sistem komunikasi SS ini juga dipakai untuk menjamin kerahasiaan informasi. Kenapa? Karena alasannya adalah data yang dikirim dan beroperasi menggunakan ini SN, yaitu signal to noise radio yang rendah atau tahan terhadap derau yang besar. Dengan berbagai keandalannya ini, teknik spread spectrum sangat tepat untuk komunikasi seluler saat ini, di mana penggunaan kanal frekuensi sudah padat sehingga banyak
terjadi interferensi maupun noise. Namun lagi-lagi itu memerlukan yang namanya istilahnya bandwidth yang lebar. Namun saat ini untuk bandwidth yang lebar tidak ada isu seharusnya, karena memang dengan perkembangan teknologi dan perkembangan dari setiap hardware dan device yang ada akan mampu mendukung ataupun mensupport terhadap penggunaan lebar bandwidth ini. Selanjutnya ini signal to noise radio yang tadi dibahas ya. Karena ke aspek dari kerahasiaan data itu untuk mengurangi dari mengatasi interferensi. Jadi sound levelnya yang tadinya ini dari berupa desibel, ini dari angka dari 0 sampai 90, dan sama dia ada proses yang namanya diffuser. Terus ini adalah gambaran dari mekanisme yang namanya signaling. Lalu ini ada noise nih yang pengganggunya tersebut. Gitu. Signal versus noise. Nah, namun jika menggunakan si teknik di spread ini, si signalnya itu hanya akan berupa seperti seolah-olah noise saja, tidak diketahui ini signalnya. Sehingga hal itu untuk orang awam yang tidak mengetahui teknik ini menggunakan si SS atau spread spectrum, seolah-olah ini hanya isinya noise. Padahal ini adalah berupa sinyal komunikasi data. Ciri umum dari SS ini atau spread spectrum ya kurang lebih ada 4. Itu bentuknya mirip dengan noise ya, data draw dan sulit dideteksi jika tidak memiliki alat untuk decode-nya. Lalu sulit untuk demodelasi, yaitu ya sama jika tidak ada alat untuk di demode-nya karena alatnya hanya dimiliki oleh si penerima. Jadi tidak bisa dengan mudah, walaupun ada kemungkinan tetap dimanapun aspek security itu bisa untuk di jamming, manakala dia memiliki teknologi yang serupa atau copy dari si seolah-olah penerimanya. Dan juga butuh perlengkapan yang khusus untuk melakukan proses si jamming tersebut. Lalu kriteria dalam spread spectrum, diantaranya adalah beberapa berikut ini. Itu sinyal yang dikirimkan menduduki istilahnya ini perlu bandwidth yang lebih lebar atau lebih besar daripada bandwidth minimum untuk sinyal informasinya saja. Jadi dengan teknik CSS ini. Lalu pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal dan seolah-olah dia kodenya itu bersifat independen. Jadi akan dirubah ke noise yang tadi tersebut. Lalu pada penerimanya terjadi proses despreading ataupun setelah si signalnya itu dilebarkan, dia akan mengerucut kembali menjadi seperti narrowband kembali dan untuk diproses di penerima. Yang melibatkan korelasi, kalau dilihat di sini, sinyal yang diterima berupa replika sinyal code yang dibangkitkan sendiri oleh generator. Itu power line istilahnya, atau power supply. Dan konsep dari sistem spreading ini mirip dengan yang sebelumnya, kebanyakan dari proses transmisi sebuah data, di mana ada input data, ini ada proses channel encode, lalu ada modulator, dan ini ada tambahannya berupa spreading code. Ya, istilahnya ada pseudo noise generator. Ini yang dia merubah si datanya tersebut menjadi spread atau disebar. Dan ini seperti biasa dikirim channel melalui transmisi, dan pada saat si penerimanya ada mekanisme kembalikannya yaitu demodulator, lalu ada alatnya juga spread code untuk diproses menjadi signal data kembali, dan ini channel decode dan menjadi output data untuk diolah. Dari keterangan gambar ya oleh yang tadi sudah dijelaskan ini ya, di mana katanya gambar di atas menyajikan gambar tentang karakteristik kunci sistem spektrum dan penyebarannya. Langsung saja ke bawah bahwa pada ujung penerima deretan digit yang sama digunakan untuk demodelasi, dan terakhir sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decode untuk melindungi datanya. Yang ini di decode. Yang proses di encode lalu di decode kembali.
Terus keuntungannya, ini keuntungan dari penggunaan spread spektrum yang tadi sudah bahas, diantaranya aspek security. Kalau kita baca di sini ada imunitas dari berbagai noise dan multipath distorsi jika terjadi banyak gangguan, termasuk gangguan diantaranya jamming ini, ya, atau penyadapan. Dan ini dapat mengacak sinyal sehingga tidak mudah untuk dilakukan jamming. Hanya receiver saja yang mengetahui pengacakan kode dapat kembali sebagai sebuah sinyal. Dan beberapa user dapat menggunakan bandwidth-nya yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Contohnya ada telepon seluler, ada CDM maupun CDMA. Terus jenis-jenis spread spectrum kalau menurut FCC itu ada ada 2, tapi sebelumnya saya kemarin sudah share itu sudah informasikan bahwa kurang lebih ada 3. Bentar. Saya share linknya. Teman-teman bisa baca di materi sini. Chat. Go to site. Oke, dari ya teman-teman bisa baca di link yang saya share. Kalau menurut FCC secara basically itu ada 2. Yang pertama frequency hopping spread spectrum dan direct sequence. Mari kita bahas apa saja itu. Kalau frekuensi hopping spread spectrum dari namanya saja adalah berdasarkan frekuensi hopping. Kalau hopping di dalam router berarti dia sebagai sebuah matriks untuk proses melalui berbagai macam rute ataupun gateway yang dia lewatin. Dalam hal ini, kalau lihat dari berdasarkan si FHSS yaitu lompatan frekuensi. Contohnya gini, kalau teman-teman ping dan menggunakan DOS dari laptop teman-teman ke server Deticom, nah itu melalui beberapa hop, misalnya sampai 30 hop, berarti kurang lebih dia akan melalui 30 gateway atau 30 router gateway dia. Nah, kalau di frekuensi hopping, dia akan melalui beberapa step, tapi berupa metriknya dalam artian si frekuensi yang digunakan. Makanya ini berupa lompatan, tapi lompatannya frekuensi, bukan berupa lompatan gateway ataupun router. Frekuensi itu membawa sinyal informasi yang berubah-berubah. Nah, oleh karenanya, karena dia berubah-berubah, sehingga untuk teknik yang si FHSS itu ada kelebihan dan juga kekurangannya dibanding yang satu lagi. Di mana ini adalah sesuai dengan deretan code, katanya yang menggunakan periode tertentu dalam yang disebut T, periode chip atau frekuensinya itu. Ini ya frekuensinya, dan ini bisa berbeda-beda, ada frekuensinya misalnya yang berupa F1 pada F2, F3 sampai F8. Standarisasinya juga bisa berbeda-beda. Makanya FHSS ini bisa menjangkau beberapa mekanisme tapi akhirnya menjadi tidak standar untuk digunakan beberapa device yang berbeda. Ini adalah untuk yang hop time-nya, ya. Kalau dwell time-nya, dia dwell time itu kalau di contohnya di misalnya di pelabuhan itu waktu yang diperlukan pada saat proses penurunan barang sampai dengan untuk barang tersebut dikirim itu adalah dwell time. Kalau dalam artian di sini adalah proses di mana yang harus dia lewatin dari hop time 1 ke hop time lainnya, itu dwell time. Next, ini gambar yang tadi sebelumnya, ya, penjabarannya di mana upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara katanya menghantam. Ini bukan menghantam, tapi dalam artian istilahnya interkoneksi dari bit-bitnya tersebut. Dan ini adalah untuk sistem frekuensi hoppingnya, di mana spread spektrumnya terjadi pada transmitter, ada modulator, ini ada proses di spreading, ada synthesizer, dan ini yang tadi sama nih, ada pseudo noise untuk dia memecah menjadi sinyalnya spread.
Lalu keterangan gambar yang tadi ya, dia ada istilah menggunakan frekuensi shift keying tersebut sebagai kuncinya atau binary phase shift keying itu. Dan itu juga akan digunakan di proses si penerimanya. Ini kebalikannya pada receivernya sama, hanya dibalik saja. Tadi pertama ada proses spread, ini ada kebalikannya di spread. Kalau tadi ada modulator, kalau di sini berarti ada demodulatornya. Yang kedua adalah direct sequence spread spectrum. Berbeda halnya dengan yang tadi si frequency hopping, kalau frequency hopping itu berdasarkan dari frekuensinya dan menggunakan matrix hop. Kalau dari sini dia tidak lagi menggunakan standarisasi frekuensi yang berbeda-beda. Dia langsung menggunakan direct sequence. Jadi satuan waktunya akan lebih langsung dan hanya merujuk ke satu standar. Dalam artian di sini satu frekuensi yang lebarnya 22 MHz. Dan ini juga paling banyak digunakan oleh beberapa device yang kita ketahui saat ini. Contohnya pada wireless adapter teman-teman yang digunakan di laptop masing-masing juga kebanyakan menggunakan teknik yang namanya ataupun sistem spread spectrum, yaitu DSSS. Dan DSSS merupakan metode mengirimkan data, katanya kalau dilihat dari definisinya, di mana sistem pengirim dan penerima keduanya berada pada set frekuensi yang lebarnya ini. Dia state sudah dari awal. Sehingga ini juga digunakan oleh banyak produsen dalam desain produknya, itu banyak device. Karena akan lebih mudah pemodelannya ataupun produksinya dengan hanya menggunakan satu konfigurasi. Dan dia bisa produksi masif secara banyak. Jadi tidak banyak istilahnya tidak menggunakan banyak standarisasi gitu. Satu standarisasi langsung berapa ribu pieces atau device yang dia produksi. Dan sistem ini juga dipilih karena adanya kemudahan dalam hal mengacak data yang akan di spread, berarti dikebalikannya. Di mana ini untuk yang direct sequence, kelebihan lainnya adalah adanya kemudahan, ya sama tadi yang tadi sudah disebut, dalam DSS spreading hanya menggunakan generator noise yang periodik dan disebut dengan ini dia, VRG atau PNG, pseudo noise generator. Kalau di yang sebelumnya ada juga ini pseudo noise untuk di sistem hopping. Di sini juga ada namanya dikenal dengan PNG ataupun PRG, pseudo random generator, untuk yang si mengacak sinyalnya tersebut. Lalu ini adalah skema DSSS. Karena skema DSSS lebih adaptif untuk si teknik digitalisasi, sehingga memungkinkan si teknik dengan spread spectrum ini dari awal memang bisa dikombinasikan dengan stream informasi digital dengan bit seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu pseudo random, PRG atau PNG, dengan menggunakan yang sesuatu yang eksklusif OR-nya itu. Terus ini gambarannya ya, di proses transmitter ada data input, logical generate, lalu ada di proses transmit. Begitu dia kembali lagi, datanya yang pada saat outputnya akan kembali sama seperti yang di atas nih, sama semula. Ini di tengah-tengah itu ada seolah-olah ada proses transmitter atau pengiriman datanya. Ini dikembalikan lagi, transmit, lalu di-receive lagi, kembali lagi menjadi semula. Ini adalah direct sequence pada transmitternya, ada binary, modulator. Perbedaannya di sini hanya langsung ke pseudo noise bit source. Jadi tidak ada tambahan device untuk si frekuensi istilahnya yang tadi ada di FHSS tersebut. Langsung begitu ada di DS, langsung di spread, lalu spread spektrum signalnya dikirim. Sama kebalikannya di direct sequence juga, jadi dia hanya relatif lebih simple dari sisi arsitekturnya, langsung di pseudo noise bit source, lalu di demodulator dan menjadi output data. Proses spreading dan dispreading pada DSSS ini, pada proses dispreading katanya menunjukkan implementasi deretan langsung yang khusus, bukan hanya yang khusus juga, tapi juga yang langsung, makanya dia direct dan lebih simpel arsitekturnya. Dalam hal ini streaming informasi
pada pseudorandomnya dikonversi ke sinyal analog yang dikombinasikan dengan digital. Makanya akan lebih adaptif untuk digunakan di digital dibanding yang teknik satu lagi. Penyebaran spektrum dapat dicapai mulai teknik deretan langsung yang lebih mudah katanya. Lalu ini contohnya, jika ada sinyal dalam satuan ini desibel atau dB dalam hal ini, dan semakin besar data pseudo random input, dia akan berkembangnya juga sama, semakin besar juga jumlah penyebarannya. Jadi ini tergantung dengan si alat pseudo random PRG atau PNG tersebut. Makin tinggi inputannya, spreadnya juga makin jumlahnya makin besar, dan berarti berefek kepada jumlah bandwidth yang digunakannya. Ini keterangan gambarnya, ada data, spread code, lalu ada nih proses seperti noise-nya tersebut. Nah, ini yang terakhir, ada perbandingan FHSS dan DSSS. Dari interferensinya, narrow band interference, FHSS memiliki resistensi yang lebih tinggi daripada DSSS, karena dia masih berupa technicalnya frequency hopping. Lalu untuk cost-nya, DSSS lebih murah ataupun lebih hemat dibanding FHSS dalam konteks si teknologi nirkabelnya. Karena si DSSS ini kan langsung direct ini ya, sequence. Berbeda sama FHSS yang dia bisa meleverage ataupun menerima dari berbagai macam frekuensi. Namun dari sisi efisiensi dibuktikan dengan banyaknya produsen yang lebih menggunakan teknik DSSS. Karena dia langsung ke satu standarisasi, yaitu 22 MHz tersebut. Lalu untuk collocation, FHSS memiliki kemampuan yang lebih dalam hal collocation atau berupa dalam satuan lokasinya lebih banyak daripada DSSS. Terus equipment compatibility-nya dan available-nya, DSSS memiliki standarisasi WK yang digunakan untuk teknologi Wi-Fi, sementara FHSS belum ada, karena memang frekuensinya ya bisa berbagai macam gitu, mengikutinya. Walaupun sepertinya ada saat ini. Untuk data rate dan throughput-nya dalam pengujian pada wireless LAN, untuk DSSS lebih tinggi, itu bisa sampai 5-6 Mbps. Lalu untuk security-nya, diketahui bahwa FHSS lebih aman, karena memang dia lebih sulit untuk istilahnya di modulatornya, karena dia standar frekuensinya variannya lebih banyak dibanding DSSS yang menggunakan hanya satu direct sequence. Terus untuk support standarnya, diketahui bahwa DSSS bekerja pada teknologi 802.11g dan 802.11a sesuai dengan versi perangkat. Dan ini juga teknologi ini juga digunakan di laptop teman-teman ya untuk si DSSS ini. Dibanding yang FHSS, dia menggunakan standarisasi ini, Home RF, radio frequency 2.0 dan 802.15. Jadi bisa dicek teman-teman. Kalau laptopnya menggunakan versi 802.15, itu berarti menggunakan frekuensi hop. Kalau dari Wi-Fi adapternya menggunakan 802.11 GABN, itu menggunakan DSSS. Oke, terima kasih. Itu implikasinya sampai dengan penggunaannya di sehari-hari kita, yaitu di laptop kita. Sebentar.